Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan bagaimana Yesus menyatakan pengampunan itu berapa kali. Awalnya, Petrus bertanya, "Guru, harus berapa kalikah kami mengampuni? 7 kali?" Harus mengampuni 70 kali 7 kali yang Yesus tekankan. Berbeda dengan pemikiran Petrus yang terbatas hanya 7 kali. 70 kali 7 kali itu merupakan suatu gambaran yang tidak terbatas. Ada kesempurnaan di dalamnya, karena angka 7 berarti kesempurnaan. 70 kali 7 kali itu memang merupakan berkat bagi kita. Bagaimana ketika kita dituntut untuk mengampuni secara tidak terbatas. Inilah kesempatan kita untuk menyatakan kasih itu. Bahwa kasih itu tidak terbatas hanya pada angka 70 atau 7. Memang itu menunjukkan kesempurnaan. Tetapi apa yang kita berikan adalah lebih dari itu, yaitu tidak terbatas. Lalu 70 kali 7 kali atau tidak terbatas itu sulit. Ya, kebanyakan dalam diri manusia adalah mustahil untuk melakukan yang tidak terbatas. Itu. Kesabaran manusia mempunyai batasnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, bukan soal jumlah, tetapi soal pemberian diri. Pemberian diri menunjukkan sebuah gambaran dari dalam diri sendiri, di mana ketika kita mengetahui bahwa ada kekurangan dalam diri, itu perlu diperbaiki. Semua yang kita lakukan itu menunjukkan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Maka dalam kesempurnaan atau ketidaksempurnaan dalam diri manusia itu diuji oleh suatu peristiwa. Peristiwa yang mungkin tidak mengenakkan hati, tetapi kita harus merubah pola pikir kita dalam bertindak, yaitu apakah kita berani mengampuni yang tidak terbatas. Kita tentu masih ingat apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua ketika orang yang melakukan penembakan terhadap dirinya justru diampuni oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Ini menunjukkan suatu gambaran kasih yang tidak terbatas. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi ditunjukkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memperoleh kesempatan untuk menimba secara lebih dalam apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Pengalaman Daniel adalah pengalaman bagaimana ketika ia meminta belas kasih dari Tuhan. Karena kerendahan hatinya, ia meminta belas kasih dari Tuhan. Yesus telah menunjukkan sendiri bahwa apa yang kita minta tentunya kita salurkan. Ketika kita minta belas kasih, berarti kita berani untuk melakukan belas kasih kepada yang lain. Belas kasih yang kita tunjukkan bukan berasal dari dalam hati kita sendiri, tetapi bersumber dari Allah. Apa yang dilakukan
oleh orang-orang di sekitar kita ketika mereka melakukan kebaikan. Di situ ada pancaran kasih, di mana ajaran-ajaran kebaikan itu telah ditunjukkan melalui pewahyuan, melalui warta, yaitu tentang Yesus yang memberikan dirinya, mengampuni, tidak terbatas. Karena apa? Karena dalam diri Yesus, yaitu apa yang diucapkan, dinyatakan. Inilah yang Yesus tunjukkan pada kita. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi berbelas kasih secara tidak terbatas? Kuncinya adalah kasih, rela, dan pengorbanan. Semoga apa yang kita renungkan hari ini sungguh berguna bagi kita semua untuk menunjukkan belas kasih yang Tuhan harapkan dari kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.